Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa siswa-siswa kelas 9 dalam pembelajaran mata pelajaran PPKN. Bersama Pak Agus Sudiarso yang selama ini akan siap mendampingi. Ini adalah penampakan dari wajah Bapak. Baik, kita lanjutkan bahwa saat ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat. Selanjutnya semoga pertemuan ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Seiring doa semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati dan pikiran kita, dilembutkan hati kita. Kita semuanya dijadikan orang yang cinta akan ilmu, dijauhkan dari sikap keras kepala dalam kebodohan, serta diberikan kemampuan dan kecukupan. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan awal ini kita belum membicarakan tentang materi pembelajaran. Meski demikian, hal ini justru merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Harus menjadi pemahaman dari awal agar tidak terjadi kesalahpahaman. Agar kita mempunyai tujuan yang jelas, ya. Jadi hal ini penting, bahkan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan dalam pembelajaran. Dan Bapak ilustrasikan seperti dalam gambar ini bahwa di kelas 9 sekarang ini merupakan tingkat akhir jenjang SMP. Tingkat akhir jenjang SMP, sudah adakah kalian masing-masing untuk mengoreksi diri sendiri, menilai diri sendiri, sudah adakah hasil atau kemajuan apa yang telah kalian capai dan apa yang telah bisa dibanggakan? Atau masih begitu-begitu saja, masih bangun kesiangan, masih lalai dalam ibadah sholatnya, banyak main tidak kenal waktu, malas mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, ataukah masih bicaranya kasar, kurang sopan, hanya pandai cari alasan, bahkan yang tidak kalah sering keluhan dari orang tua adalah kadang-kadang masih kene membikin kesal, membikin jengkel orang tua. Ini oleh ilustrasi gambar ini dianggap kalau itu terjadi, kamu kelas 9 ini masih seperti itu, benar-benar menyedihkan. Dan dalam gambar berikutnya ini juga sebagai masukan bagi kita bahwa ini seorang digambarkan gambar seekor monyet yang menasihati anak-anaknya gitu. Moncu anakku, jangan ikuti kelakuan anak sekolah seperti itu ya. Padahal bertahun-tahun dia sudah sekolah mendapatkan pendidikan. Tapi kenapa ya kelakuannya masih seperti itu, menyedihkan. Dan juga ada juga anak-anak sekolah yang sudah lama sekolah, namun yang lebih parah lagi adalah belajarnya nggak diikuti dengan baik, banyak bolos, malah nangkring ya di luar keluluan. Dan yang aneh, bisa merokok, dirinya merasa bangga, merasa hebat. Padahal dalam gambar itu kalian bisa lihat sebagai seekor monyet, aku pun bisa merokoknya. Jadi merokok bagi anak sekolah bukan sesuatu yang hebat, ya. Jadi binatang saja tanpa sekolah bisa melakukannya. Jadi mulai hari ini sadar bahwa merokok adalah tindakan yang sebetulnya jauh dari nilai-nilai seorang pendidik. Kemudian yang lainnya bahwa oleh karena itu jika belum ada kemajuan, seandainya kita belum merasa ada kemajuan dalam diri kita, belum bisa mencapai sesuatu, maka saat ini adalah
waktu yang terbaik untuk mulai mengerjakannya lagi. Oke, berikutnya kalian semua pasti sepakat bahwa di kelas 9 sekarang ini kita harus berubah lebih baik. Kita jadikan tahun ini tahun yang terbaik dan tahun yang terindah. Yang lalu keburukan-keburukan, kekhilafan, ketidaktahuan, kebodohan masa lalu, sudahlah, biarlah berlalu. Sekarang ini saatnya untuk menebus kekurangan, kesalahan masa lalu, dan mengejar ketertinggalan kita. Betul tidak anak-anak semuanya? Baik, berikutnya. Oke, sekarang apa yang harus kita kerjakan setelah kita menyadari ini? Yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah tentu melakukan perubahan-perubahan dari apa yang selama ini belum kita lakukan. Jadi Bapak memberikan setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah cobalah kita sekarang di kelas 9 ini memperbaiki, menata, meluruskan hati dan pikiran kita, lebih fokus tujuan kita sekolah, menyadari apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab siswa. Dan kita juga sudah harus tahu memahami juga apa yang menjadi tugas tanggung jawab guru. Apa tugasnya guru, apa tugasnya siswa. Jangan sampai kalian tidak mau menerima apa yang sudah menjadi tugas. Wajar seorang guru memberikan tugas-tugas yang harus dikerjakan, membina, dan seterusnya. Kadang-kadang di antara kalian ada yang merasa keberatan. Sementara kewajiban-kewajiban kalian, tugas-tugas kalian tidak. Ini harus disadari dari sejak awal. Kemudian yang kedua adalah untuk bisa memperbaiki diri, kita perlu membuat janji pada diri sendiri. Disebutnya komitmen. Membuat janji untuk memperbaiki diri dari sikap kebiasaan buruk yang selama ini. Kemudian yang tiga adalah di mana kita harus membuat jadwal kegiatan atau aktivitas sehari-hari di rumah. Jadi upayakan nanti hidup kita lebih tertib lagi. Dan berikutnya Bapak akan coba untuk menguraikan itu. Menata meluluskannya tujuan kita sekolah, menyadari apa yang menjadi tugas siswa maupun guru. Sudah Bapak katakan tadi, yang pertama adalah fokus kembali, niat tujuan, menyadari, mengingat kembali niat dan tujuan kita sekolah. Yang pertama adalah agar memiliki ilmu wawasan, kehidupan, kemajuan dan ke zaman sekarang menuntut kita memiliki ilmu yang cukup. Kalian bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari, kalau hanya mengandalkan tenaga, biasanya kita akan mendapat pekerjaan yang berat. Jadi yang berat-berat bekerja itu biasanya mengandalkan otot saja. Sedangkan pekerjaan yang ringan, yang penghasilnya justru lebih dan melimpah, itu karena dia memiliki ilmu. Oleh karena itu, ilmu sangat menentukan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah tujuan kita mendapatkan pembinaan akhlak. Kalian harus semakin tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat atau tidak. Dan yang lainnya nanti adalah kalian juga dibekali dengan pendidikan, dengan sekolah itulah kalian akan dibekali dengan keterampilan. Semuanya itu dalam rangka membekali diri kalian untuk menyongsong masa depan. Karena kehidupan adalah membutuhkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap akhlak kejujuran yang baik. Sebagai siswa seharusnya tahu aturan. Ini adalah hasil dari mampu bersikap santun, berakhlak baik. Tidak hanya menghabiskan waktu untuk bermain, mampu membagi waktu dengan baik. Demikian juga siswa berkewajiban mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, mengindahkan tata tertib sekolah, disiplin, tepat waktu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Dan juga siswa juga menyadari apa yang menjadi tugas dan peran guru, karena memang guru memiliki tugas kewajiban untuk mendidik
membina, mengarahkan, mengingatkan kalau kita melakukan hal-hal yang dianggap menyimpang, bahkan dalam tanda petik memberikan teguran, ya, melatih dan mengembangkan kemampuan yang ada pada diri sendiri. Maka ikuti arahannya, ikuti apa yang tidak ada guru yang ingin mempersulit, tidak ada guru yang ingin mencelakakan siswanya. Jadi tuntutan guru sesungguhnya tidak menuntut kalian harus nilai baik semuanya, bagus, tapi minimal kalian telah berusaha, minimal mengharapkan kalian itu menjadi orang-orang yang ulet, telah berusaha melakukan semampunya. Sehingga kalau ada tugas-tugas, meskipun tidak mampu menjawab dengan benar, usahakan dikerjakan, meskipun salah. Jangan dikosongkan sama sekali. Ingat, ilmu akan mengangkat hidupmu, sedangkan yang mencelakakan juga karena miskin. Kemudian yang kedua adalah membuat janji diri sendiri, membuat janji pada diri sendiri atau disebut dengan komitmen untuk memperbaiki diri, sikap yang perlu diperbaiki. Orang yang baik bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan orang yang selalu memperbaiki dan tidak mengulang kesalahan kehilafan yang sama. Untuk itu berjanjilah buat komitmen sikap perilaku Facebook selama ini yang ingin diperbaiki, misalnya dalam menjalankan ibadahnya, kebiasaan malas, menunda-nunda, lalai, suka berbohong, kurang sopan, santun ke orang tua, banyak cari alasan, pemarah, bicara kasar, caci maki. Kemudian yang lain adalah membuat jadwal kegiatan sehari agar kita bisa membagi waktu. Memang oleh Allah dalam sehari setiap orang dikaruniai waktu yang sama, yaitu 24 jam. Tapi mengapa dalam waktu yang sama itu ada orang yang sukses, orang yang hidupnya bahagia dan berkecukupan, sementara di sisi lain ada orang yang susah, yang hidupnya sengsara, miskin dan penuh ketidakcukupan. Mengapa hal ini terjadi? Kunci utamanya adalah terletak pada kemampuan dalam mengelola menggunakan waktu. Yang sukses itu karena mampu menggunakan waktunya dengan baik, sedangkan yang hidupnya susah adalah karena ketidakmampuan dalam mengelola waktunya dengan baik. Oleh karena itu, mengelola waktu sangatlah penting dan jangan disia-siakan. Untuk dimulai melatih membagi waktu dengan baik dengan buatlah agenda harian atau jadwal kegiatan atau sehari-hari. Setelah menyiapkan uraian tadi, cobalah lakukan ini. Jadi yang pertama kalian adalah mulai saat ini buatlah janji pada diri sendiri. Hal-hal yang ingin diperbaiki, kebiasaan yang buruk selama ini sudah baik tapi ingin lebih baik lagi, silakan. Apa saja, misalnya dalam ibadahnya, dalam bicaranya, dalam tugasnya, disiplinnya, mengatasi rasa malasnya. Kemudian yang kedua, kalian nanti membuat jadwal aktivitas harian dari bangun tidur sampai menjelang tidur malam. Ya, dari bangun pagi, jam berapa, aktivitas apa yang kamu lakukan. Dan nanti minta tanda tangan orang tua. Dalam jadwal dalam sehari yang coba kita acuk, ya mungkin untuk latihan pertama memang belum sepenuhnya, tapi kita latihan. Harus mulai melalui dan mulai mencobanya. Baiklah, selamat mencoba apa yang sudah Bapak sarankan sebagai pemahaman awal sebelum kita melakukan pembelajaran. Semoga kalian selalu dalam kesehatan dan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.